sekarang kita masuk ke pembahasan politik nih. Nah, Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki yang dimana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan yang ada di kerajaan. Yang kedua, ada dua dinasti yang memerintah secara bergantian. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda. Yang pertama, Wangsa Sanjaya Hindu dan Wangsa Sailendra Buddha. Mataram kuno adalah sebuah kerajaan di Jawa yang mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan melalui sektor pertanian dan perdagangan dan kerajinan. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dengan fokus pada tanaman padi, jagung, dan berperan penting dalam pertukaran rempah-rempah logam dan hasil kerajaan dengan kerajaan lain, yaitu ilmu padi. Oke, sekarang kita bahas kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan pembagian golongan dalam masyarakat, yaitu melalui kasta. Kasta apa aja sih? Yaitu pertama ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan juga kasta Sudra. Raja tidak menggelar pertemuan secara langsung dengan para rakyatnya. Namun para petinggi ataupun pejabat, dalam pertemuan itulah para pejabat dan petinggi kerajaan menyampaikan aspirasi dari para rakyat. Lalu raja mengeluarkan titahnya dengan pertimbangan dari para pejabat dan juga para petinggi kerajaan yang hadir. Saya akan menceritakan pembagian kelas sosial berdasarkan kasta. Masyarakat kerajaan Mataram kuno memilih struktur sosial yang didasarkan pada sistem kasta. Terus pembagian ini mengaruh peran dan hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hubungan raja dan rakyat dilakukan secara tidak langsung. Terus kehidupan masyarakat diatur oleh pemerintah dengan adanya sistem yang melibatkan perantara antara raja dan rakyat. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama. Meskipun ada perbedaan kasta, masyarakat kerajaan Mataram kuno mampu memelihara kerukunan dan toleransi yang tinggi antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, tokoh agama menjadi tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh agama memegang peranan penting dalam struktur sosial masyarakat. Mereka sering menjadi pemimpin spiritual dan figur otoritatif dalam kehidupan sehari-hari. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Peristiwa ini disebabkan adanya perselisihan perlanjutan antara Jawa dengan Sulsel. Perselisihan tersebut diakibatkan karena adanya dendam antara Raja Balaputradewa kepada Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Perselisihan dan punca tersebut terus berkembang hingga dinasti Nisyana berkuasa. Kala ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur, sedangkan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Posindu yang merupakan kerajaan Kaleng. Peristiwa ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa, cicit dari Posindu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Posindu. Kala Raja Dharmawangsa tengah merayakan pernikahan putrinya, sedangkan di sana diserang oleh Aji Wurawuri dari Lalarang yang merupakan sekutu dari kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti sistem politik Kerajaan Mataram kuno, kehidupan politik Kerajaan Bedang Kamulan dilaksanakan dengan sistem pemerintahan kerajaan. Kedudukan raja berlaku mutlak dan secara turun-temurun, berdasarkan hak waris sesuai peraturan hukum kasta. Keadaan ekonomi Kerajaan Bedang Kamulan mengandalkan sektor maritim, perdagangan dan pelayaran. Barang dagangannya adalah porselen, kayu, dan daging. Masa pemerintahan Pusindok dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan tempat memelihara ikan. Oke,
Selanjutnya ke kehidupan sosial Kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan sosial Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis. Birokrasi kerajaan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setelah itu pekerjaan kebanyakan di Kerajaan Medang Kamulan adalah petani, peternak, dan juga pedagang. Keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan periode akhir Medang Kamulan telah terlihat saat Dharmawangsa menjadi penguasa, bukan karena lemah namun karena adanya serangan mendadak yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah merayakan pesta putrinya dengan air langga. Sriwijaya menyerang Mataram melalui Aji Wurawuri dari Lawaram. Serangan ini terbukti fatal dengan meninggalnya beberapa tokoh dari Medang Kamulan termasuk Raja Dharmawangsa. Sementara itu Airlangga memang selamat, namun setelahnya ia melarikan diri ke hutan dan mencari tempat yang aman. Nantinya Airlangga akan menghimpun kekuatan kembali dengan membangun sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kahirwan.